Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat yang sangat dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kita berkumpul kembali dengan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid. Kita lanjutkan dengan membaca 1-2 ayat Al-Quran, membaca 1-2 hadis Nabi SAW sebagai pengingat dan menjadi dasar landasan kita untuk menempuh di kehidupan dunia yang sesaat ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Para jemaah rahimakumullah, tadi pagi Ustaz Mukhtar mengirim pesan lewat WA untuk saya menggantikan beliau malam ini. Jadi sedianya adalah jadwal beliau, namun beliau ada tugas untuk mengikuti multaqo Puldapi, sehingga ya daripada kosong dari kegiatan yang bagus ini, taklim ini, maka kita isi dan melanjutkan kitab yang rutin kita kaji setiap bulan, yaitu Taujihat Al-Islamiyah fi Islahil Fardi wal Mujtama', arahan bimbingan Islam untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah selesai pada bab al-khasaisur ra'isah fil Islam ya. Dan kita lanjutkan malam ini adalah al-Islamu nidhamun kamilun lil hayat. Islam peraturan yang sempurna untuk kehidupan. Jadi ajaran agama Islam itu adalah peraturan yang sempurna untuk kehidupan. Jadi Islam tidak berbicara hanya sekedar tema ibadah saja, ibadah mahdoh saja, tidak, tetapi mengatur seluruh kehidupan manusia. Poin yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, innal islama yunadzimul hayatal basyariyah fi mukhtalifin mayadiniha. Sesungguhnya Islam itu mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan manusia di berbagai aspeknya, di berbagai sisi kehidupannya seluruhnya. Al-iqtisadiyatu ekonomi, wasiyasatu politik, wasaqafiyatu kebudayaan, wal ijtimaiyatu sosial, kama yarsumu lahat tariqas sahiha lihilli masyakiliha. Begitu juga Islam menggariskan, mengatur cara, metode, solusi yang benar untuk ya melepaskan, untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari perkara-perkara tadi.
Jadi sudah komplit seluruhnya, mengatur dan berikan solusi-solusi. Bahkan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala itu kan beliau banyak menulis ya. Salah satu tulisan beliau adalah kiat-kiat Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Biasanya kan beliau berbicara tentang masalah akidah. Tapi ternyata ada buku beliau yang berjudul itu, kiat-kiat Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah, akidah, syariat, tidak, tapi juga berbicara tentang ekonomi, ekonomi syariah, tentang politik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menulis kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik Islam. Jadi lengkap, kebudayaan dan yang lainnya. Maka dari sini kita luruskan pandangan-pandangan yang tidak benar tentang Islam, bahwa Islam dah ngurus masjid, di masjid ibadah tidak selesai, tidak, tapi seluruh kehidupan, aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, baik di masjid maupun di luar masjid, di ibadah maupun yang lainnya, urusan dunia dan akhirat itu sudah diatur oleh Islam. Bahkan Islam berikan solusi-solusi, jalan-jalan keluar setiap permasalahan yang muncul dari aspek-aspek kehidupan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Islamu yas'a ila tandimil hayati lil insan. Islam itu berusaha kepada mengatur kehidupan manusia. Mengatur kehidupan manusia, wal unsur ra'isi, unsur yang paling pokok, yang paling kepala, yang paling besar, yaitu tandimul waqti. Islam itu memperhatikan betul tentang masalah waktu. Ya, mengatur tentang masalah waktu. Wal Islam wahdahu aqwa amilin linajahil muslimi fid dunya wal akhirah. Islam itu sendiri, hanya Islam aqwa amilin, ajaran yang paling kuat, yang paling menentukan. Untuk apa? Untuk mensukseskan seorang muslim baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Para jamaah sekalian, jadi Islam mengatur kehidupan manusia. Yang paling pokok dari pengaturan itu, Islam memperhatikan masalah waktu. Al-waktu kas-saif. Jadi waktu itu adalah seperti pedang. Kalau tidak bisa kita menaklukkannya, kita bisa tidak menguasainya, akan membunuh. Kalau orang barat, Islam itu apa? Waktu itu apa? Times money, uang. Waktu itu uang. Karena mereka materialistik, mereka tidak meyakini kehidupan akhirat. Islam melihat waktu itu adalah hari-hari itu adalah dirimu. Ketika hari itu berkurang, maka berkuranglah dirimu. Jadi hari-hari itu seperti tubuh kita. Ketika berganti hari, berkurang tubuh kita sampai ajal. Dan setiap endus napas kita, tarikan keluar napas kita, kita menuju kepada kematian. Maka diatur betul waktunya, disiplin. Dan itu diajarkan di dalam apa? Di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Sebenarnya sholat itu mengajarkan kedisiplinan bagi seorang muslim. Makanya ketika seorang muslim sholatnya disiplin, sholatnya benar, insya Allah hal yang lain pun akan benar. Ketika sholatnya seorang muslim tidak rapih, tidak disiplin, kemungkinan juga yang lainnya pun tidak. Kenapa? Karena sholat di dalam Islam perkara yang besar, yang paling pokok. Ketika dia perhatian, menjaga dengan baik, hal yang lain pun bisa dia jaga dengan baik. Ya, bagaimana ulama kita menjaga takbiratul ihram dibahas secara detail dalam ilmu fikih. Ya, para ulama kita bagaimana menjaga takbiratul ihram. Bahkan orang yang menjumpai imam, ya, menjumpai takbiratul ihram bersama imam 40 hari, kutibalahu bara'atan, akan dituliskan pada orang itu 2 berlepas. Bara'atun minal munafik, berlepas diri dari kemunafikan, bara'atun minan nar. Ini kan mengajarkan disiplin. Jadi barang siapa yang ikut takbiratul ihram, mendapati takbiratul ihram bersama imam, tidak masbuk selama 40 hari, berarti berapa sholat tuh? 200 sholat. Ya, maka akan dituliskan baginya 2 berlepas diri dari sifat munafik, bahwa dia bukan orang munafik. Yang kedua, berlepas diri dari api neraka, Allah akan jauhkan dari api. Disiplin. Bagaimana bisa menjaga? Ya, kalau Imam Ghazali itu mengatakan bahwa orang bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah dan mendapat takbir, itu adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah kepada orang tersebut. Ini disiplin, tanzimul waktu. Ya, ada ulama itu, para jamaah sekalian, 40 tahun tidak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Ada yang 70 tahun, subhanallah. Disiplin, tanzimul waktu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, innal islama aqidatun qabla an yakuna syari'atan. Islam itu akidah dulu
Sebelum apa? Syariat. Sebelum ajaran, sebelum peraturan syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam rakkaza juhdahu fi Makkah 'ala tauhid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam rakkaza. Ya, rakkaza itu apa ya? Merancang, memusatkan upaya beliau di Mekah dalam masalah apa? Tauhid, akidah. Summa ba'da dzalika tabbaqa asy-syari'ata indama intaqala ila al-Madinati liiqamati daulati al-islamiyyati fiha. Setelah itu beliau mentatbik, mempraktekkan syariat ketika pindah hijrah ke Madinah untuk mendirikan negara Islam. Tetapi ketika pas Mekah, berapa tahun pas Mekah? 13 tahun. Di Mekah 3 tahun dakwah secara sirriyah, rahasia, sembunyi-sembunyi. 10 tahun dakwah alaniyah, terang-terangan. Itu yang dipusatkan, yang dirancang. Itu adalah masalah akidah, masalah tauhid. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Akidah itu sesuatu yang diyakini oleh seseorang, sesuatu keyakinan, sesuatu yang diyakini oleh seorang, yang mengikat hati seseorang, itu akidah. Makanya akidah itu ada sahihah, ada batilah, ada akidah yang benar, ada yang akidah yang salah. Tetapi tauhid itu adalah ifradullah bil ibad, mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu lebih khusus, akidah umum. Apa saja yang mengikat hati seorang itu akidah. Para jemaah sekalian, akidah di dalam Islam disebut dengan apa? Usuluddin, usul ad-din. Usul itu jamak dari aslun. Aslun jamaknya usul. Apa itu aslun? Aslun itu mayubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Yang akan dibangun di atasnya selainnya. Itu adalah aslun. Kalau kita apa? Pondasi, landasan. Sebelum seorang membangun sebuah bangunan, rumah atau yang lainnya, apa yang pertama kali dibangun? Pondasi, landasan. Itu namanya aslun, ad-din, agama. Jadi akidah itu pondasi agama. Akan bagaimana seorang beragama lihat dari akidahnya. Makanya prioritas utama dakwah Nabi selama 13 tahun pas awal adalah kursul aqidah sahihah qawiyah salimah. Menancapkan, menanamkan akidah yang benar, yang selamat, yang kuat kepada hati-hati para sahabat, sehingga hati itu, akidah itu masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam, masuk ke dalam hati yang paling dalam, ya, sehingga tidak mudah lepas, tidak mudah runtuh akidah. Maka dari sini ini kemudian yang menjadi prioritas dakwah di dalam Islam, akidah duduk. Makanya dakwah Syekh Albani itu kan apa? 2 kan? Apa tuh? Ada yang ingat? At-tasfiyah wa tarbiyah. Jadi membersihkan dulu. At-tasfiyah wa tarbiyah. Setelah itu ya ditarbiyah. Makanya kan seorang dai itu mengibaratkan seorang petani. Petani itu kalau mau menanam tidak langsung menebar benih, tapi disiapkan dulu tanahnya, disuburkan dulu, gitu kan. Begitu juga masalah akidah, akidahnya dibersihkan dulu, akidahnya diluruskan dulu. Di Masjid Al-Kautsar, ya, Masjid Al-Kautsar ya, ada pembahasan akidah enggak? Kalau ini kan masalah ya Islam secara umum, walaupun nanti akan dibahas secara khusus. Ada nggak pembahasan kitab akidah? Pernah? Kalau Ustaz Mukhtar apa? Umdatul Ahkam, hadis ya atau fikih ya? Akidah nggak ada ya? Ada? Oh sudah selesai? Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau Ustaz Yazid, beliau dakwahnya dari awal sampai akhir itu tauhid akidah, tauhid akidah. Iya. Karena ini yang menentukan seorang akan bagaimana kuatnya seorang Islamnya ketika akidahnya kuat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dakwah, misi dakwah para nabi dan rasul Allah utus untuk masalah akidah, supaya manusia hanya menghambakan diri kepada Allah dan menjauhi tagut. Kulun mayu'badu min dunillah, setiap apa saja yang disembah selain Allah. Terus akidah ini. Apalagi akidah itu akan nempelnya begitu kuat ya. Kita saja mungkin ya sebelum mengaji akidahnya seperti apa, setelah mengaji akidah sebelumnya itu masih ada. Makanya terus kita bersihkan, luruskan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal Islam aqidatun qabla an yakuna syariah. Rasul sallallahu alaihi wasallam rakkaja juhdahu fi Makkah ala tauhid.
Karena ketika seorang siap, ya, akidahnya kuat, akan otomatis ibadahnya juga akan kuat. Karena keyakinan kepada Allah kuat. Kenapa orang ya ibadahnya tidak kuat, menjaga sholatnya belang betong? Karena akidahnya, masalah akidahnya, melihat sholat. Kenapa orang tidak menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid? Akidahnya, ya, akidahnya. Kemudian Rasul ketika hijrah ke Madinah baru mendirikan daulah Islamiyah. Sudah siap. Sekarang umat Islam ketika ya ada isu khilafah Islamiyah, mungkin mereka pertama kali yang menolak. Ketika diterapkan hukum Islam, kita terapkan hukum Islam, mungkin mereka pertama kali yang menolak hukum Islam itu. Kenapa? Karena belum siap, akidahnya belum kuat. Ya, akidahnya belum kuat. Maka ini menjadi prioritas dakwah para nabi, dan kita lanjutkan sebelum mendakwahkan yang lain, dakwahkan akidah terlebih dahulu. Satu ayat dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'mal." Coba kita bayangkan, sekiranya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, lahabitu anhum ma kanu ya'mal. Hapus seluruh ibadah yang mereka lakukan. Mungkin salatnya, berjamaahnya, sedekahnya, membaca Al-Qur'annya, berzikirnya, bahkan hajinya, hapus. Kapan itu? Ketika terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kita melihat umat Islam di Indonesia begitu tersebar dan masif tentang masalah kesyirikan. Yang keempat, al-Islamu yad'u ila al-ilmi wa yushajji'u ala tatawwuril ilmi an-nafi. Bahwa Islam itu mengajak kepada ilmu dan memotivasi untuk tatawur, untuk kemajuan ilmi an-nafi. Falaqad kana muslimuna fil qurunil wusta jihabajatu fil ulumil asriyah. Dan sungguh umat Islam ketika abad pertengahan itu muncul ilmu-ilmu yang asriyah, ya, para ilmuwan-ilmuwan di bidang asriyah, kedokteran, matematika dan yang lainnya seperti Ibnu Haisam, Al-Bairuni, Al-Jabar dan selain mereka. Kenapa? Karena Islam itu tidak mengkotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dalam hadis itu apa? Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Gemarlah, semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi, baik bermanfaat untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Untuk urusan dunia, ya, bekerja, bisnis, memikirkan untuk bagaimana kiat-kiat bisa sukses di dalam berbisnis, berjual beli, di dalam bekerja. Ihris ala ma yanfa'uk. Hal-hal yang bermanfaat. Untuk urusan akhirat, mencari ilmu, mencatat, menghafal, membaca, bertanya. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah. Para jemaah sekalian, memohon pertolongan kepada Allah itu akan menghasilkan dua hal, atau akan menghindarkan dua hal. Yang pertama, akan menghilangkan sifat superior. Yang kedua, akan menghilangkan sifat lawannya apa? Superior dengan inferior. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita sukses di luar, maka itu adalah kita kembalikan kepada Allah, bahwa ini adalah pertolongan dari Allah. Ketika kita gagal, dikembalikan kepada Allah, ini semua dari Allah. Sehingga tadi akan hilang sifat superior. Ketika berhasil, tidak kemudian ini adalah usaha kerja keras saya, sungguh-sungguh saya, kecerdasan saya. Tidak. Wasta'in billah, ini adalah taufik dari Allah. Ketika gagal tidak stres. Kenapa? Wasta'in billah, ini adalah dari Allah seluruhnya. Ihris ala ma yanfa'u. Ya. Jadi Islam itu mengajak kepada manusia untuk kepada ilmu dan memotivasi mereka untuk terus maju, karena ilmu itu dinamis, terus berkembang. Maka harus mengikuti perkembangan itu. Dan dulu pernah umat Islam di abad pertengahan, ya, abad pertengahan. Ini kan di zaman Khalifah Abbasiyah, khalifahnya Al-Ma'mun ketika itu, beliau membuat perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad dan melakukan proyek-proyek besar. Di antaranya menerjemahkan kitab-kitab para filosof Yunani di dalam masalah sains dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab.
Walaupun sebagian pemerhati itu mengatakan bahwa itu adalah kemunduran Islam. Kenapa? Umat Islam gandrung terhadap ilmu dunia. Tapi itu satu pandangan. Tapi setelah itu muncul para pemikir-pemikir Islam, para ilmuwan-ilmuwan Islam, para jamaah yang mendengar sunata. Dan penemuan-penemuan ini itu yang menjadi transformasi majunya Barat. Mereka mengambil dari ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh para ilmuwan Islam. Jadi kitab-kitab Yunani kuno itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh para ulama umat Islam sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar, dan didapati ilmuwan-ilmuwan itu ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk urusan dunia, kedokteran, matematika, astronomi, itu dari Islam dan yang lainnya. Dan secara tegas di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi kita seorang muslim ataupun siapa saja dia bukan orang muslim tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Artinya apa? Harus berilmu dulu sebelum mengikuti. Dan itu adalah diajarkan di dalam agama Islam. Al-Islamu yad'u ila al-ilmi wa yushajji'u ala tatawwur al-ilmi an-nafi, falaqad kana al-muslimuna fil qurun al-wusta jihabajatun fil ulum al-asriyah mislu Ibnu Haisam wal Bairuni wa ghairuhum. Yang keempat, al-Islamu yubihu al-mal al-muktasaba min al-halal alladhi la istiglali fihi wala gish. Islam itu membolehkan harta yang didapat dari cara yang halal, yang tidak ada unsur penindasan, penipuan di dalamnya. Wa yarghabu fil malil halal lirijal salih alladhi yadfa'u minhu lil fuqara wal jihad. Dan memotivasi untuk mendapatkan harta halal bagi orang yang soleh. Jadi harta halal, harta yang bagus di tangan oleh orang soleh akan menjadi manfaat untuk orang-orang fakir, untuk jihad, untuk dakwah. Wa bihada, dengan ini tatahaqqal adalatul istimaiyatu fil ummatil muslimah. Maka dengan ini akan terrealisasikan keadilan sosial di tengah umat Islam, allati ta'khudhu tasyri'uha min khaliqih, ya, yang diambil dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Wa fil hadis ni'mal malu salih lil mar'i salih. Ya, sebaik-baik harta yang bagus itu adalah harta orang saleh. Para jemaah sekalian, ketika harta itu dimiliki oleh orang soleh, maka akan dialokasikan, akan ditasarufkan, ya, itu kepada hal-hal yang baik. Para ulama kita dulu banyak mereka saudagar kaya. Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Abu Hanifah, para sahabat juga begitu. Dan itu dihabiskan, dibelanjakan untuk kemaslahatan Islam wal muslimin, untuk fuqara. Karena di dalam harta itu ada hak milik orang lain, tidak seluruh milik kita. 2,5% itu bukan milik kita ketika wajib zakat. Dan umat Islam harusnya menjadi muzaki, ya, orang yang berzakat, bukan penerima zakat. Ya. Coba kita bayangkan, misalkan zakat itu 2,5%. Kalau kita memiliki 100 juta, jadi berapa? 2.500.000 itu zakat. Kalau 1 miliar 25 juta, 1 triliun udah berapa miliar? 2,5 miliar dan selanjutnya, ya. Maka Islam tidak melarang hal itu, justru Islam memperbolehkan. Bahkan di sana dengan harta itu banyak bisa melakukan ibadah-ibadah, bisa umroh, sedekah, bisa haji, bisa membangun masjid, membangun pesantren, ya. Dan dakwah itu perlu dana, perlu biaya. Makanya kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, ya, Allah menyiapkan Khadijah untuk membantu dakwah Nabi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Al-Islam yubihul mal muktasab, maka silakan. Tetapi itu tidak menjadi prioritas, tidak ngoyo di dalam mencarinya. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Ya, makanya Abdurrahman bin Auf itu hiperbolanya batu aja dipegang beliau jadi emas. Hiperbolanya batu dipegang beliau jadi emas. Makanya ketika hijrah ke Madinah, ditawarkan tanah, ditawarkan rumah, beliau menolak. Tunjukkan saya di mana letak pasar. Karena bisnis.
bisnisnya selalu untung, untungnya luar biasa. Itu adalah jibillah. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu kita tahu semuanya sudah ditentukan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ditakdirkan kembali ketika kita usia berapa? 4 bulan. Hadis yang ke-6, hadis Arba'in. Hadis ke-6 ya. Hadis ke-4 kalau tidak salah ya. Ketika kita bayi 4 bulan, summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizki. Cuman kita tidak tahu, makanya rezeki itu katanya bukan mencari tapi menjemput. Sudah ada, nggak usah dicari, tinggal dicapit. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Salman Al-Farisi beliau mengatakan, amaroni Khalidi an la attakhida. Khalidi kekasihku memerintahkan aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk tidak mengambil bahagian dari dunia ini kecuali perbekalan seorang musafir. Yang dibutuhkan oleh seorang musafir segitu aja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya bahwa Islam tidak melarang seorang untuk kaya dan dibolehkan. Bahkan harta yang dipegang oleh orang kaya dan dia saleh itu lebih manfaat, lebih maslahat untuk fakir miskin, untuk jihad, untuk dakwah itu sendiri. Kemudian beliau menambahkan, wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka, ma jumi'a malu min halalin, ma jumi'a malu min halal. Tidak mungkin katanya harta banyak dikumpulkan dari harta dari cara yang halal, sulit. Kata orang jangan yang halal, yang haram saja sulit, gitu ya. Jangankan yang halal, kata yang haram saja sulit. Kata beliau, majum ya malu min halalin. Ada perkataan katanya tidak mungkin harta halal dikumpulkan begitu banyak. Kata beliau, fahuwa maqzubun la aslahu. Perkataan ini perkataan dusta, tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Dibantah dengan tadi bagaimana para sahabat, ulama kita itu mereka adalah orang-orang kaya, saudagar. Sekarang juga ulama-ulama kita banyak yang kaya, banyak yang kaya. Kemudian yang keenam para jemaah sekalian, al-Islamu dinul jihadi wal haya. Islam itu agama perjuangan, jihad dan kehidupan. Artinya apa? Menjaga kehidupan. Bahwa yafrudu ala kulli muslimin an yabdhula malahu wa ruhahu fi sabili nusratil Islam. Islam mewajibkan setiap muslim untuk mengorbankan apanya? Hartanya, ruhnya di jalan Islam untuk menolong agama Islam. Apa yang kita punya berikan, korbankan. Kita punya harta, hartanya, pikiran, pikirannya, tenaga, tenaganya, ide, usul. Apa saja yang kita miliki bisa kita korbankan untuk menolong agama Islam. Wa huwa dinul hayati yuridu minal muslim an ya'isha hayatan hani'atan fi dinil Islam. Agama Islam itu agama kehidupan, menginginkan dari seorang muslim untuk hidup hayatan hani'atan, kehidupan yang tenang di bawah naungan Islam. Fa an yu'assiru ukhrahu ala dunyahu, dan mementingkan, mengedepankan akhiratnya atas dunianya. Para jemaah sekalian, maka dari kejuhudan itu, dari sungguh-sungguh itu, dari pengorbanan itu akan muncul kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sentosa di dalam naungan Islam. Karena ibadah itu akan berikan kebahagiaan kepada hati. Pengorbanan itu akan berikan kebahagiaan dalam hati setiap manusia, bukan hanya muslim. Konon katanya orang-orang kaya, orang kafir yang kaya itu sudah tidak menikmati kekayaannya, tidak membahagiakan hatinya. Makanya mereka membuat yayasan sosial, membantu fakir miskin. Dengan itu menjadi tentram. Orang-orang kaya itu punya mereka yayasan sosial. Kenapa? Dengan seperti itu mereka bisa tenang hatinya dengan membantu orang. Dan itu adalah diajarkan di dalam Islam. Para jemaah sekalian, satu saja misalkan, ketika kita, apa kata anak-anak itu? Anak-anak sekarang itu bahasanya apa? Gabut, apa itu ya? Lagi gabut atau lagi boring gitu ya? Kita sodakoh 10.000, 20.000 makanan, itu akan bahagia hati kita. Dan kebahagiaan dunia seperti itu, harus ujung dari pengorbanan. Kebahagiaan itu kan ada dua ya, as-sa'adah al-wahmiyah, as-sa'adah al-hakikiyah. As-sa'adah al-wahmiyah itu di dunia, kebahagiaan semu. Kebahagiaan di dunia, orang ingin bahagia di dunia harus apa dulu? Berkorban dulu, betul ya? Harus berjuang dulu. Seorang ingin sehat, karena sehat itu bahagia, harus dia usaha dulu.
ngejar-ngejar bola kah, gitu ya, ngejar-ngejar bola atau berenang atau yang lain, berkeringat dulu setengah jam 1 jam, setelah itu bahagia hatinya, sehat. Seorang ingin bahagia harus bekerja dulu, pagi-pagi pulang sore, banting-banting tulang, sebulan bahagia dia, betul ya. Jadi dunia ini sampai kepada kebahagiaan harus berusaha dulu, berjuang dulu. Dan Islam mengajarkan seperti itu, ya, perjuangan, dinul jihad wal haya. Para jemaah sekalian, jadi kebahagiaan itu bukan dinampak yang terlihat secara zahir, tapi dalam hati. Khalid bin Walid itu merasa bahagia ketika di medan perang, sampai mengatakan, ya, berjihad, kelaparan, kesulitan di medan perang lebih aku rasakan bahagia daripada bercumbu dengan istri yang aku cintai. Di dalam jihad, peperangan, bahkan Khalid bin Walid itu setiap peperangan beliau adalah tidak pernah kalah ketika pasukan dikomandai beliau, dan beliau berharap syahid di medan perang karena balasannya surga. Tapi qadar Allah, takdir Allah berkata lain. Khalid bin Walid yang hari-harinya dalam peperangan, beliau mati ala firashi, di atas ranjang, padahal setiap jengkal luka-luka segala macam. Dan beliau hari-harinya lebih banyak di medan perang, di medan jihad, tapi qadar Allah. Beliau merasakan bahagia ketika bisa berjihad, menyeruak. Dan kebahagiaan seorang muslim kebahagiaan seorang muslim di dunia, kelezatannya ketika mereka bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Al-Islamu dinul jihad wal haya. Jadi Islam itu mewajibkan setiap muslim untuk berkorban yang kita miliki, yang kita punyai. Dengan pengorbanan itu, seorang akan sampai kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan dia korbankan sesuatu yang dia miliki yang terbaik, itu adalah bentuk ya, yu'assir ukhrahu ala dunya bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian mementingkan dunia, padahal akhirat itu khair, lebih baik dan lebih kekal. Yang terakhir para jemaah sekalian sedikit, al fikri islami hurri fi hududil qawaid islamiyah. Islam itu membuka pikiran seluas-luasnya, merdeka, tentu dalam koridor kaidah-kaidah Islam. Kemerdekaan yang dibatasi tentunya, yang dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam. Wa izalatil jumudil fikri, menghilangkan kejubudan pikiran. Makanya taklidul a'ma itu menghilangkan kejubudan. Orang tidak lagi berpikir tidak boleh, tidak boleh. Tidak, dalam Islam silahkan berijtihad, mengerahkan segala daya upaya kemampuan untuk menghasilkan sebuah ya hukum tentu dalam batasan-batasan Islam, dan menghilangkan kejumudan di dalam berpikir. Wal afkar ad-dakhiliyah, dan pemikiran-pemikiran yang masuk di dalam Islam yang menodai keindahan, kesempurnaan Islam yang jernih. Wahalat duna taqadim muslimin, dan pemikiran-pemikiran itu yang menghalangi kemajuan kaum muslimin. Seperti apa beliau mencontohkan? Apa pemikiran-pemikiran? Hal-hal yang bisa menghambat umat Islam bisa maju, kata beliau, kal bid'ah, seperti perkara-perkara bid'ah. Ketika orang gandrung kepada bid'ah, akan sunnah hilang. Ketika sunnah hilang, izzah kaum muslimin akan hilang. Bid'ah itu akan menghalangi umat Islam gandrung, sibuk gandrung dengan yang bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah kemunduran. Itu adalah hal-hal yang menjadi penghalang kemunduran, kebidahan-kebidahan. Karena bidah itu salah satunya disebabkan oleh hadis yang palsu, yang bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal khurafat, perkara-perkara khurafat, tahayul, khurafat, TBC ya, tahayul, apa lagi? Bid'ah syirik, takhayul, bid'ah syirik, virus yang bisa menggerogoti kemuliaan umat Islam dan menjadikan umat Islam menjadi mundur. Saya baru tahu sekarang, khurafat-khurafat, cerita-cerita itu ternyata dibuat oleh orang-orang yang menamakan dirinya apa? Mohon maaf nih, habaib. Cerita-cerita yang khurafat, misalkan bahwa faqih muqaddam itu 70 kali Isra, subhanallah. Terus faqih muqaddam itu kalau berzikir seluruh yang di sekitarnya, batu, tembok, tanah, subhanallah. Ini khurafat-khurafat. Bahkan ada seorang yang jebolan Tarim sana, Yaman sana, mengatakan gurunya menceritakan ketika
ziarah ke makam Nabi, bergetar kuburan Nabi. Nabi keluar menyalami gurunya. Subhanallah. Ini kan khurafat para jamaah sekalian. Dan banyak orang yang percaya. Antum percaya? Hah? Kalau dulu nggak tahu ya. Kalau sekarang kita nggak percaya. Tapi tetangga kita, umat Islam, apalagi para mukibin, itu kan. Kenapa? Cerita dari habaib. Habaibnya itu adalah Sayyidul Aulia, wali Allah, gitu kan. Nabi saja keluar dari kuburannya menyalaminya. Subhanallah. Dan banyak percaya. Ini khurafat takhayul yang mungkin perlu kita luruskan. Fatimah saja, putri tercinta beliau, tidak pernah ada riwayat seperti itu Nabi keluar dari kuburan. Para sahabat-sahabat yang bersama beliau di dunia dan di akhirat nanti, tidak ada. Abu Bakar datang kemudian keluar Nabi memberikan solusi dari permasalahan yang tidak. Orang-orang kemudian mengatakan ini khurafat yang bisa menghalangi kemajuan kaum muslimin. Wal ahadits al maudu, hadis-hadis yang maudu wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang lain. Ini para jamaah sekalian disampaikan. Alhamdulillah kita hari ini selesai dengan membaca bab Islam adalah peraturan yang sempurna untuk kehidupan manusia. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, arkanul Islam dan arkanul iman dan yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ini sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, kesabaran antum sekalian. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus menambah ilmu kita, pemahaman kita untuk urusan agama kita, yang dengannya kita berkeyakinan dan mengamalkan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.